Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuna Torik, NIM 18 19 10 50 10 40. Kali ini saya akan menjelaskan tentang program PTSL dan PTSP dalam mengurangi permasalahan kepemilikan tanah. Presentasi ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah hukum dan pengendalian perencanaan. Untuk konten presentasinya, yang pertama pendahuluan, yang kedua pembahasan, yang ketiga video, yang keempat kesimpulan. Untuk pendahuluannya berisi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan dari persoalan yang diberikan pada UTS. Latar belakangnya, Indonesia sebagai negara dengan konsep negara kesejahteraan atau welfare state. Gagasan utama dari konsep negara kesejahteraan adalah mengedepankan bagaimana negara bertanggung jawab atas warga negaranya dengan memperhatikan kesejahteraan rakyatnya dari segi pelayanan, bantuan, perlindungan, hingga pencegahan akan masalah-masalah sosial. Salah satu aspek yang menjadi tolak ukur kesejahteraan rakyat adalah sumber daya tanah. Sumber daya tanah memiliki andil besar bagi kesejahteraan tiap-tiap masyarakat, sehingga pemerintah membentuk suatu program prioritas nasional yang digagas langsung oleh Kementerian ATR atau BPN, yaitu Program Percepatan dalam Pendaftaran Tanah, dinamakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau biasa disebut PTSL. Yang kedua, program yang bertujuan untuk mengakselerasi reformasi birokrasi dalam proses pengurusan perizinan secara terpadu dan sistematis, dinamakan Program Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTSP, biasa disebut One Stop Service. Untuk rumusan dan tujuannya, yang pertama, apa yang dimaksud dengan program PTSL dan PTSP? Yang kedua, bagaimana sejarah atau latar belakang dari terbentuknya program PTSL dan PTSP? Yang ketiga, dasar hukum apa saja yang melatar belakangi program PTSL dan PTSP? Bagaimana proses dari pengajuan program PTSL dan PTSP? Dan yang terakhir, bagaimana program PTSL dan PTSP dapat mengurangi terjadinya bentuk pelanggaran hukum atas tanah? Tujuan dari tugas dengan pembahasan program PTSL dan PTSP adalah menelaah bagaimana proses terbentuknya program PTSL dan PTSP, hingga bagaimana program tersebut dapat menjadi solusi bagi permasalahan bentuk pelanggaran hak atas tanah di Indonesia. Kali ini kita masuk pembahasan. Untuk pengertian dari program PTSL dan PTSP-nya, untuk PTSL, kepanjangan dari pendaftaran tanah sistematis lengkap. Program ini merupakan suatu program yang serentak dilaksanakan oleh pemerintah untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan hak atas suatu tanah milik masyarakat secara gratis. PTSL juga dapat disebut sebagai program yang dapat diambil oleh masyarakat saat proses pendaftaran pertama kali terhadap tanah yang belum memiliki hak milik. Untuk PTSP sendiri, singkatan dari pelayanan terpadu satu pintu, memiliki maksud berupa kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non-perizinan yang mendapatkan wewenang dalam proses pengelolaan tersebut, baik dalam tahap permohonan hingga tahap terbitnya dokumen tersebut. Untuk latar belakang terbentuknya program PTSL, program PTSL ini dibentuk dan dilaksanakan adanya permasalahan berupa lambannya proses pembuatan sertifikat tanah yang nantinya akan menimbulkan berbagai masalah. Oleh sebab itu, Kementerian ATR atau BPN membuka program prioritas nasional berupa PTSL tersebut. Program PTSL ini dilaksanakan sejak tahun 2018 dan akan terus berlangsung hingga tahun 2025. Sedangkan untuk latar belakang bentuknya program PTSP ini, PTSP dibentuk di setiap provinsi, kabupaten, dan kota. PTSP merupakan nama yang diberikan untuk provinsi, sedangkan untuk area kabupaten dan kota diberi nama Dinas Penanaman Modal. PTSP mengatur sebanyak 25 perizinan dan non-perizinan.
Latar belakang dari dibentuknya PTSP adalah tujuan dari pemerintah untuk memproses dan mengelola beberapa jenis pelayanan pada satu program sehingga dapat terintegrasi dalam satu tempat, baik secara offline atau online dan sesuai dengan standar pelayanan. Untuk dasar hukumnya sendiri, PTSL dasar hukumnya dari Peraturan Menteri ATR BPN Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 mengenai pendaftaran tanah sistematis lengkap berlaku sejak 11 April 2018. Dengan PTSP diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu. Untuk syarat dan tahap pengajuan PTSL dan PTSP, syarat program PTSL yang pertama kartu keluarga dan kartu identitas berupa KTP. Yang kedua, surat permohonan pengajuan peserta PTSL. Yang ketiga, pemasangan tanda batas tanah yang telah disepakati dengan pemilik tanah yang berbatasan. Yang keempat, bukti surat tanah, STRC, akta jual beli, akta hibah, atau berita acara kesaksian. Yang kelima, bukti setor dan PPHTB dan PPH, kecuali bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang dibebaskan dari keduanya. Untuk tahapan program PTSL, yang pertama penyuluhan, yang kedua pendataan, yang ketiga pengukuran, yang keempat sidang panitia A, dan kelima pengumuman dan pengesahan, dan yang terakhir penerbitan sertifikat. Untuk langkah umum pengajuan BSP, yang pertama pemohon mengambil nomor antrian yang telah disediakan. Yang kedua, pemohon wajib memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan untuk setiap pelayanan peradilan yang dimohonkan dan merupakan dasar untuk pemrosesan serta penyelesaian permohonan layanan. Yang ketiga, petugas PTSP mencatat, memverifikasi, dan meneruskan kelengkapan berkas atau dokumen ke back office untuk diproses sesuai SOP yang telah ditentukan. Program PTSL dan PTSP dapat mengurangi terjadinya bentuk pelanggaran hukum atas tanah. Program PTSL sendiri dapat mengurangi permasalahan atas tanah, yaitu dapat menjadi jawaban dan solusi dari permasalahan hak atas tanah dikarenakan apabila suatu bidang tanah telah memiliki hak hukum yang jelas, maka tanah tersebut akan terhindar dari permasalahan seperti sengketa dan perseteruan atas tanah lainnya. Untuk program PTSP dapat menjadi solusi dari permasalahan kepemilikan tanah dikarenakan tujuan dari program ini adalah memberikan perlindungan kepastian hukum kepada masyarakat, memperpendek proses pelayanan, mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, pasti, transparan, dan terjangkau. Untuk video studi kasusnya,
Untuk kesimpulan dari penjelasan di atas, PDSL adalah program pendaftaran dana sistematis, lengkap, dan dengan adanya program ini memberikan manfaat pada penyelesaian permasalahan hak milik tanah, dikarenakan PDSL dapat memudahkan masyarakat untuk mengurus hak hukum atas tanah milik masing-masing. Untuk PTSP adalah program pelayanan terpadu satu pintu dan memberikan manfaat dikarenakan dapat 25 bidang perizinan yang cukup diproses pada satu tempat saja dan memudahkan terintegrasinya data-data. Sekian basa-basi dari saya. Bila terdapat kesalahan kata, mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.